Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar nih adik-adik hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Sekali lagi kurang semangat. Sehat, semangat, sukacita. Wah, puji Tuhan ya kalau adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat beribadah walaupun secara online. Tetap sabar ya adik-adik dan jangan lupa berdoa agar kita bisa cepat kembali bertemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara langsung bertemu di gereja bersama kakak-kakak yang lainnya. Kakak-kakak juga sudah sangat rindu sekali beribadah bersama adik-adik. Nah, adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, kita mau saat teduh terlebih dahulu. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Nah, hari ini Kak Alma nggak sendirian adik-adik. Hari ini Kak Alma akan ditemani dengan Kak Tabita sebagai pemusiknya. Biar makin semangat lagi nih adik-adik di dalam bernyanyinya. Kita masih banyak belajar lagu-lagu baru. Nah, untuk itu Kak Alma undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 349, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua marga satwa di gunung dan lembah. Bait yang kedua. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaruinya. Nah, jadi kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa pembukaan ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, adik-adik ikuti Kak Alma berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami. Hidup diamkan kami, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan sampai akhir. Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Alma mau ajak adik-adik kembali bernyanyi. Tetap dalam posisi duduk. Kita mau menyanyi Kidung Ceria 264, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, peristiwa
masuk ke dalam pemberitaan firman. Adik-adik siapkan Alkitabnya, bukakan hati dan pikirannya, telinganya dipakai mendengar dengan baik ya. Kita panggil sama-sama kakak kalian yang akan bertugas ya. Kakak, kita mulai ya pemberitaan firmannya. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Keke bisa menyapa adik-adik semua yang masih selalu setia mendengarkan firman Tuhan, yang masih selalu rajin mendengarkan ibadah online PLKPA Sebaot Bogor. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ngajak adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bisa berkumpul walaupun masih di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan membaca bacaan Alkitab kita bersama-sama. Tuhan Yesus, bukalah hati pikiran kami agar kami mau mendengarkan, mau membaca Alkitab dengan hati dan pikiran kami hanya tertuju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik, yuk siapkan Alkitabnya yang terambil dari bacaan Alkitab Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36 ya. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Sudah terbuka semua Alkitabnya? Karena sudah terbuka semuanya, kakak mengajak adik-adik kita membaca bersama-sama ya. Ikutin kakak ya. Oke, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah bacaan Alkitab kita pada hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentu pastinya kabar adik-adik baik, bukan? Tadi adik-adik sudah bersama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Dan sekarang adik-adik duduk yang manis karena Kak Cita mau menyampaikan firman Tuhan. Jadi adik-adik duduk dan dengarkan dengan baik ya. Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, di sini adik-adik siapa yang kalau di rumahnya sering berdoa bersama mama dan papa?
Pasti adik-adik sering sekali ya berdoa bersama mama dan papa di rumah. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya malah tertidur. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa sendiri, tiba-tiba wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau dan terang sekali. Itulah artinya kemuliaan Allah yang terlihat dari dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian tampaklah Tuhan Yesus lagi berbicara dengan dua orang, yaitu Musa dan Elia. Adik-adik, siapa yang tahu Musa dan Elia? Adik-adik masih ingat ceritanya ya? Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang melaluinya Tuhan memberikan hukum Taurat. Dan Elia adalah seorang nabi besar yang tidak mengalami kematian dan sudah lebih dulu diangkat ke sorga oleh Tuhan. Adik-adik, baik Musa, Elia sudah hidup lebih dulu dari Tuhan Yesus, dan kehadiran mereka untuk menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah yang sudah dilakukan sejak masa lampau akan tergenapi dan berpuncak dalam pengorbanan Tuhan Yesus di Yerusalem. Ketika murid-muridnya terbangun dari tidurnya, mereka sangat kaget adik-adik, karena mereka melihat penampakan Tuhan Yesus yang sedang bersama Musa dan Elia. Petrus sampai menawarkan untuk mendirikan kemah untuk Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Tapi itu tidak mungkin ya adik-adik, karena Musa dan Elia hadir bukan untuk kembali ke bumi, tapi untuk mempertegaskan kemuliaan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan mati di kayu salib di Yerusalem. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Padahal beberapa hari sebelumnya Petrus dan para muridnya sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus mengenai penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami. Tapi Petrus tidak mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, saat Petrus dan murid-muridnya yang lain berkata demikian, tiba-tiba datang awan ke atas mereka, dan murid-murid itu takut sekali. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus seorang diri. Nah, adik-adik, tadi suara Allah dari dalam awan berkata, "Dengarkanlah dia," yang artinya dengarkanlah Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Bagaimana ya caranya kita mendengar suara Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, cara kita mendengarkan suara Tuhan Yesus, adik-adik bisa dengan cara adik-adik rajin membaca Alkitab. Terus adik-adik juga rajin ikut ibadah minggu pelayanan anak. Karena jika kita rajin membaca Alkitab, rajin pergi ke ibadah, atau saat ini adik-adik rajin mendengarkan ibadah di YouTube, berarti kita sedang mendengarkan suara Tuhan, karena kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Dan jika kita mendengarkan firman Tuhan, pasti kita akan dengar-dengaran sama papa, mama, sama guru adik-adik di sekolah, sama kakak layan di gereja. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita taat kepada mereka, supaya kita mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh mereka. Nah, adik-adik, sekarang Kak Cikita mau ajak adik-adik untuk aktivitas. Kak Cikita mau ajak adik-adik untuk berdiri. Sekarang sudah berdiri. Nah, setelah adik-adik berdiri, adik-adik mengikuti instruksi atau perkataan Kak Cikita. Misalnya, kalau Kak Cikita bilang pegang pundak, adik-adik pegang pundak. Kalau Kak Cikita bilang adik-adik pejamkan mata, berarti adik-adik memejamkan matanya. Oke? Bisa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke adik-adik, sekarang adik-adik coba pegang rambut. Kemudian adik-adik pegang pundak. Kemudian adik-adik bisa pegang apa lagi?
pegang pipi. Kemudian adik-adik pejamkan mata. Terus pegang mata. Oke, di sini tadi siapa yang instruksinya benar semua? Ada yang benar semua? Wah, kalau adik-adik tadi instruksinya melakukannya dengan benar semua, berarti adik-adik mendengarkan dengan baik. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan suara Tuhan dengan cara adik-adik mendengarkan firman Tuhan atau adik-adik bisa membaca firman Tuhan di Alkitab. Nah, adik-adik tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membaca firman Tuhan juga. Sekarang adik-adik tidak hanya mendengarkan dan membaca firman Tuhan, tapi adik-adik juga dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik, tadi kita sudah bersama-sama ya mendengarkan tentang firman Tuhan. Kakak mau mengajak adik-adik berdoa, kita aminkan firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab selalu tumbuh di dalam hati pikiran kami mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran tentang firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran tentang hal-hal baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan Kak Kalayan. Jangan lupa adik-adik tadi yang menyimaknya pasti dapat melakukannya di dalam kehidupan adik-adik ya. Kita akan merespon firman kita yang sudah kita dengar dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 215 ayatnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Dengar hai kawanku. Adik-adik, kita sudah masuk ke dalam penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, adik-adik mohon mendengarkan pengumumannya ya. Seperti biasa di setiap hari minggunya, untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online, untuk persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, boleh adik-adik berikan kepada orang tua agar orang tua dapat transfer ke rekening GPIB Zebaot. Dan jangan lupa, jika tidak ditransfer, mama papa boleh kasihkan ke majelis sektornya. Dan nanti majelis akan antar ke kantor gereja persembahannya ya. Nah, jangan lupa, terutama aktivitas di setiap kelasnya, di setiap kelas adik-adik. Dikerjakan ya adik-adik. Kak Alma pengen sekali nih lihat aktivitas adik-adik mengerjakannya. Karena minggu-minggu yang lalu masih banyak adik-adik yang tidak mengumpulkan aktivitasnya. Jangan lupa kumpulkan aktivitasnya ke nomor Kakak Layan yang adik-adik punya. Atau
Adik-adik boleh posting di Instagram lalu tag PLKTA_Zebawat. Nanti hasil karya adik-adik akan ditampilkan di Instagramnya PLKTA tentunya. Senang kan kalau adik-adik punya kreativitas yang baik, yang bagus ditampilkan. Nah, tetap semangat ya adik-adik. Demikian pengumumannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Lalu kita akan akhiri dengan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Kami masih boleh merasakan kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami masih boleh duduk di tempat ini, di rumah kami untuk beribadah, memuji, serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah ya Tuhan, segala sakit penyakit yang ada di negara kami boleh segera berakhir, dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Kami boleh bersekolah, bertemu teman-teman, kami boleh beribadah, bertemu teman-teman kami. Ya Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami yang sakit, yang terbaring pada saat ini. Tuhan tengok Tuhan, Tuhan tumpangkan tangan Tuhan saja. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh pulihkan teman kami, sehingga di minggu yang akan datang kami boleh berkumpul dari rumah kami untuk beribadah online bersama ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati studi kami, berikan kami kelancaran di dalam kami bersekolah ya Tuhan. Tambahkan selalu semangat-semangat kami di dalam beribadah, belajar ya Tuhan. Berikan kami senantiasa kesehatan. Berkati juga papa dan mama kami, berikan mereka kesehatan Tuhan. Berkati juga keluarga kami, jauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Kami juga mau berdoa untuk para kakalayan kami ya Tuhan. Berikanlah kelancaran di setiap aktivitas kakalayan kami, baik pekerjaan maupun di dalam pelayanannya. Biarlah apa yang boleh mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Adik-adik tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan, jauhi kerumunan, jaga kesehatannya, kebersihan, cuci tangan, dan adik-adik bila ada keperluan keluar, boleh pakai maskernya. Ya, setelah beraktivitas di luar, kembali bersihkan badan adik-adik di rumah dengan bersih. Tetap semangat adik-adik, tetap sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.